warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putut Santoso Nugroho SPD. Saya mengajar di SD Negeri Catur Tunggal 4 Depok. Di sini saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2021 angkatan 1 dari UNY yang sedang melaksanakan UGI. Saya mengajar kelas 5A, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Pembelajaran ini saya laksanakan dan saya rekam pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk CT4. Beribadah, bergaul, cerdas, terampil. Yes. Sore, tepuk tangan. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Suara Pak Putu terdengar jelas dari sana? Jelas, Pak. Gambarnya jelas. Ini Pak Putu lihat di daftar hadir sudah 23, tinggal 5 siswa yang belum bisa gabung. Jadi walaupun tidak bisa gabung di Google Meet, bisa mengikuti kegiatan lewat WA grup. Biar pelajarannya nanti kita lancar, kita berdoa dulu yuk. Silahkan Maya pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Maya sudah memimpin doa dengan bagus. Biar kita semangat, kita menyanyi dulu lagunya Garuda Pancasila. Oke, siap? 3, 2, 1. Ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan, luar biasa. Oke, kalau dulu di semester akhir kelas 4 kita belajar tentang tema 9 kekayaan negeriku, subtema 5 kegiatan berbasis proyek. Kalau kali ini kita belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, gitu ya. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Diharapkan setelah melakukan dan mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu 1. Dengan menganalisis video tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan menyimak dan menyalin teks dalam video, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan berdiskusi, kalian dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. 4. Dengan membuat alat peraga sederhana, kalian dapat menjelaskan dan menganalisis fungsi kerangka sebagai alat gerak dengan penuh keyakinan. Coba anak-anak ada pertanyaan Pak Guru. Apa yang kamu tahu tentang ide pokok? Ada yang tahu? Ide pokok. 2. Apa yang kamu ketahui tentang organ gerak hewan dan manusia? Apa? Mungkin Mahya. Organ gerak manusia dan hewan dibagi menjadi 2, yaitu organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif berupa. Iya, pintar sekali. Nah, ini, hore, hari ini kita belajar sambil melihat video di YouTube. Coba perhatikan ya anak-anak video berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak hebat. Salah satu ciri makhluk hidup itu apa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut.
satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Apa itu ide pokok? Ide pokok bacaan adalah bagian dari sebuah kalimat utama yang mana kalimat tersebut dijadikan inti dari sebuah bacaan. Apa fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Bagaimana cara mencari ide pokok? Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, tentunya anak-anak sudah paham kan? Selamat mencoba. Apakah tadi terdengar anak-anak videonya? Terdengar, Pak. Coba, sekarang kalian bergerak bebas. Ya kita bergerak-gerak yuk. Oh, bebas. Ada yang gini-gini boleh. Kenapa kok kita bisa bergerak ya? Oke. Ada otot, Pak. Oh, ada ototnya. Ya mungkin ya nanti kita selidiki ya. Bagaimana kalau tubuh kita itu tanpa tulang dan otot anak-anak? Apakah kita bisa bergerak? Susah, tidak bisa bergerak. Nanti direnungkan ya. Tidak bisa, Pak. Ya, oke. Bentar ya. Pak Putut akan menjelaskan tugasnya hari ini. Oke. Tugas kalian adalah 1. Membuat kelompok dengan anggota 7 siswa untuk setiap kelompoknya. Nanti dibentuk ya, diberi nama. Kelompoknya apa? 2. Menganalisis video tentang organ gerak hewan dan manusia. 3. Mencatat keterangan yang ada dalam video. Nanti videonya Pak Putut share di grup WA ya, melalui link YouTube ya. Mengerjakan LKPD melalui link live worksheet. 5. Melakukan presentasi. Jadi nanti kalian melakukan presentasi. Terus ada lagi, mengerjakan evaluasi melalui link live worksheet. Jadi setelah presentasi, nanti kalian mengerjakan evaluasi melalui link live worksheet. Terus ini, kalian juga masih ada tugas membuat model sederhana alat gerak hewan dan manusia. Gimana caranya? Bisa kalian unduh di blog Pak Putut ya, https://pututnugroho.wordpress.com 2015-01-9 cara membuat mainan angkrek. Nanti Pak Putut share juga linknya di WA Group. Silahkan divariasi dengan foto wajah kalian. Sekarang Pak Putut jelaskan yang di link live worksheet ya. Nah, kalian nanti mengerjakan ini ya. Lembar kerja peserta didik disingkat LKPD, ditulis nama kelompok, apa, anggota, diketik aja. Ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Nanti kalian cari ide pokok dan kalimat pengembangannya di sini, kalian jodohkan di atas. Terus kegiatan kedua, membuat kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Organ gerak terdiri atas 2 macam, kamu teruskan penjelasnya apa. Terus nomor 2, organ gerak banyak sekali fungsinya, kamu teruskan.
Apa? Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Kamu teruskan kalimat pengembangnya apa? Kalian nanti berdiskusi di kelompok, bahan diskusi, pengertian ide pokok, hasil diskusinya apa? Kamu tulis semuanya di sini ya. Terus kesimpulannya apa? Di sini kamu tulis, terus kamu finish. Nanti akan keluar skornya. Kemudian, yang untuk evaluasinya kalian kerjakan ini seperti biasa. Nanti Pak Putut share linknya. Misalnya nomor 1 jawabannya C. Nomor 2 jawabannya C. 10C. Kita lihat skornya. Oh, dapat 3. Oke. Terus kemudian ini yang buat angkrek bisa kalian klik tadi linknya Putut Nugroho WordPress ya. Terus nanti ada di sini. Nah, ini. Kalian klik, kalian bisa unduh atau kalian buka tata caranya di sini ada. Warna gambar yang tersedia dan sebagainya. Atau di print gambarnya ini juga boleh cepat. Nanti kalian edit ya. Ini atasnya dengan wajah-wajah kalian ya. Kalian potong, terus tempeli wajah kalian, terus dibuat angkrek. Pasti lucu deh. Itu anak-anak, paham? Paham, Pak. Apakah yang mau bertanya tugasnya hari ini? Pak. Masih semangat? Masih Nah, nanti kita bertemu lagi di teman yang kedua dan mengerjakan tugas Pak Putut pandu melalui lewat WA Group. Pak Putut akhiri pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya, anak-anak masih semangat? Masih, Pak. Alhamdulillah. Gimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Berarti sudah siap menyajikan tugasnya ya. Nanti ada kesulitan kan tadi mengerjakan tugasnya. Oke, yang pertama Dinar dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Satria Putra. Saya mewakili kelompok 3 paragraf. Berdasarkan informasi teks dari video, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. 2. Ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. 3. Ide pokok. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak berupa otot. 4. Ide pokok. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. 5. Ide pokok. Otot disebut alat gerak
aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembang. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Hasil diskusi. Pengertian ide pokok bacaan adalah bagian dari sebuah kalimat utama yang mana kalimat tersebut dijadikan inti dari sebuah bacaan. 2. Hasil diskusi. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. 3. Hasil diskusi. 1. Pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. 2. Membaca dengan saksama. 3. Menyimpulkan sebuah paragraf. Kesimpulan. 1. Pengertian ide pokok bacaan adalah bagian dari sebuah kalimat utama yang mana kalimat tersebut dijadikan inti dari sebuah bacaan. 2. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Kalimat pengembang yang menjelaskan kalimat utama. 3. Makhluk hidup dapat bergerak. 4. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot alat gerak aktif. 5. Setiap makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Bagaimana? Bagus nggak teman-teman? Nah, Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Waalaikumsalam tangan untuk warahmatullahi wabarakatuh. kelompoknya Dinar, kelompok paragraf. Tepuk tangan, luar biasa. Oke, selanjutnya kelompoknya Galang mungkin. Oke, Galang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Galang Pangkejatrio. Saya mewakili kelompok 4 kalimat. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Manusia dan hewan memiliki 2 macam alat gerak, yakni alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah tulang yang berfungsi sebagai penumpang dari bobot tubuh. Sedangkan alat gerak aktif berupa otot bisa bergerak sesuai dengan perintah otak. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya memanjat, berlari, menoleh, memegang, menggenggam, berenang, dan lain-lain. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan satu karena adanya rasanya dari luar maupun gerakan rencana. Cara menjaga organ gerak manusia adalah dengan 1. Berolahraga secara rutin, 2. Berjemur antar jam 7 sampai jam 9 pagi, 3. Berdiri dengan tegak, 4. Duduk dengan tegak, 5. Jangan angkat beban terlalu berat, mengonsumsi makanan yang bergizi. Contoh alat gerak dari kelompok kami. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Dari kelompok 4, kelompok kalimat, kelompoknya Galang, luar biasa, sudah terima kasih. Kelompok berikutnya, kelompoknya Tio dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tio dari kelompok otot. Akan melaporkan hasil pengamatan video dan pengamatan alat gerak pada makhluk hidup. Paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian
atau seluruh bagian dari tubuh. Paragraf 2. Ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. 3. Ide pokok. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Paragraf 4. Ide pokok. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf 5. Ide pokok. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembang. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nomor 1. Bahan diskusi. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Nomor 2. Bahan diskusi. Fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Menjadi dasar pengembang paragraf. 3. Bahan diskusi. Hasil menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi ini adalah 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. 2. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. 3. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. 4. Otot disebut alat gerak aktif karena melalui perintah otak. Otot dapat menggerakkan tulang. 5. Pengertian ide pokok bacaan adalah ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. 6. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Ini contoh hasil karya pada makhluk hidup dari kelompok otot. Bagus kan teman-teman? Bagus, luar biasa. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Tio, kelompok otot, luar biasa. Selanjutnya kelompoknya Mahya, kelompok tulang ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Azaliyatuku Ainul Mahya mewakili kelompok 2 tulang dengan karya kelompok model alat gerak pada manusia. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok. Organ gerak terdiri atas dua macam. Paragraf. Hewan dan manusia mempunyai dua alat gerak, yaitu tulang dan otot. Tulang tidak dapat bergerak sendiri, makanya disebut alat gerak pasif. Sedangkan otot mampu menggerakkan tulang sesuai dengan perintah otak, makanya disebut alat gerak aktif. Ide pokok. Organ gerak banyak kali fungsinya. Manusia bisa berjalan, berlari, menggenggam, memukul, dan sebagainya. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang, kelinci meloncat, kuda berlari, ular melatah. Ide pokok. Tanpa organ gerak, manusia tidak bisa bergerak. Paragraf. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak, manusia tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam memberi gerakan spontan karena adanya rangsangan. Tuliskan dan ambil ini. 1. Pengertian ide pokok bacaan adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pengembangan sebuah paragraf. 2. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. 3. Makhluk hidup dapat bergerak. 4. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. 5. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. 6.
Otot disebut alat gerak aktif karena melalui perintah otak, otot dapat menggerakkan tulang. Demikian presentasi kelompok tulang. Mohon maaf ada kesalahan. Mohon tanggapan dari Pak Putu dan teman-teman ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok tulang, kelompoknya Maya. Luar biasa. Siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap Saya, Pak. kajian 4? Wah, apa ini? Benar. Saya setuju, Pak. Dengan berjemur setiap pagi dapat meningkatkan vitamin D dalam tubuh sehingga fungsi otot dan tulang menjadi lebih terjaga. Memang benar ya, kita harus berjemur. Karena kalau berjemur di pagi hari itu kita mendapatkan asupan vitamin D karena sinar matahari pagi hari itu mengandung vitamin D. Oke, bagus sekali tanggapannya, Dinar. Mungkin ada yang lain mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Tio. Ya, Pak. Saya setuju, Pak. Dengan bergerak, makhluk hidup dapat melakukan aktivitas. Ya, bagus sekali, Tio. Pendapatnya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Mahya mungkin? Mau, Pak. Ya, silahkan Mahya. Organ gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, bagus sekali ya pendapatnya. Pinter Mahya ya. Jadi, memang benar kalau kita itu, manusia dan hewan itu, alat geraknya terbagi dua. Yaitu apa? Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, luar biasa sekali ya. Kalian sudah presentasi, semuanya bagus-bagus sekali dan pendapatnya memang benar sekali seperti itu. Apa itu ide pokok? Aku tahu. Pengertian ide pokok bacaan adalah bagian dari sebuah kalimat utama yang mana kalimat tersebut dijadikan inti dari sebuah bacaan. Fungsi ide pokok apa ya? Apa ya fungsi ide pokok? Aku tahu. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi semuanya mengikuti ide pokok. Terus cara menentukan ide pokok bagaimana ya? Aku tahu. Aku juga tahu. 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. 2. Menentukan kalimat yang paling inti atau inti paragraf. 3. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan mempunyai dua alat gerak, yaitu tulang dan otot. Tulang tidak dapat bergerak sendiri, makanya disebut alat gerak pasif. Otot disebut gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara berbeda-beda. Ini apa ini? Manusia. Manusia berjalan, menggenggam, menggeleng kepala, dan sebagainya. Kuda bisa berlari ya. Nah, ular. Kira-kira bagaimana kalau ular anak-anak bergeraknya? Melata, Pak. Melata, pintar. Sip. Ini apa ini? Burung. Cara bergeraknya bagaimana? Terbang, Pak. Terbang, pintar karena punya sayap. Ini ada apa itu? Ikan. Bergeraknya bagaimana? Berenang, Pak. Pintar, berenang. Berenang, Pak. Apa ini? Kelinci. Kelinci. Cara bergeraknya? Lompat. Apa itu? Kupu-kupu. Cara Kupu-kupu, Pak. bergeraknya bagaimana? Terbang. Ya, pintar sekali. Apa itu? Siput. Ya, itu. Bergeraknya bagaimana? Ya, siput merambat ya. Cara menjaga kesehatan organ gerak. Tuh, betul sekali tadi ya, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Jadi makan yang banyak kalsiumnya ya, ada susu, kangkung, kedelai, dan olahannya. Kedelai olahannya itu ya bisa ada susu kedelai, tempe, dan sebagainya gitu. Ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Itu ya yang banyak kalsiumnya, biar tulang kalian kuat. Berjemur pada sinar matahari pagi. Jadi kalau pagi sering berjemur ya, kalian berjemur untuk menyehatkan tulang kalian. Terus memerhatikan asupan vitamin D, misalnya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan-ikan, berlemak, hati, sapi, dan udang. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, jalan kaki, jogging, naik turun tangga, dan lain-lain. Bersepeda. Bersepeda? Oh ya, boleh. Bersepeda apalagi?
Berlari. Berlari boleh, menyehatkan ya. Apalagi dan senam, ya bagus sekali. Senam, pinter. Siapa tadi yang? Ya, berenang. Wow, berenang itu bagus ya untuk pernapasan dan tubuh kita ya. Sama tulang juga bagus ya. Nanti kita bentuknya tubuhnya jadi bagus kalau sering berenang. Pasti bisa langsing dan kenceng tubuhnya. Terus menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Sikap yang benar misalnya duduk tegak, tidur memakai alas padat dan datar agar tulang tetap lurus. Karena apa kebiasaan seperti anak-anak penting? Karena ada kelainan tulang. Kalau karena kebiasaan yang salah misalnya skiolesis, yaitu bengkok kanan kiri, lordosis, bengkok ke depan. Terus apa? Yang membungkuk ke belakang itu kifosis. Itu ya anak-anak ya. Mungkin ada pertanyaan anak-anak terkait pelajaran hari ini. Apakah sudah jelas? Boleh bertanya? Enggak apa-apa. Ada yang bertanya? Enggak, Pak. Saya, Pak. Ada yang bertanya siapa? Oh, Dinar. Bentar, Dinar. Ya, Dinar mau bertanya apa? Bagaimana kalau kita tidak menjaga organ gerak, Pak? Ya, bagaimana kalau kita tidak menjaga organ gerak? Ada yang bisa jawab? Tio mungkin? Kalau tidak menjaga organ gerak, bagaimana kira-kira Tio? Sakit mungkin ya? Apa? Kita akan lumpuh, tulang juga bisa bengkok. Wow ya, itu Dinar. Benar sekali ya katakan Tio ya. Jadi organ gerak kita tidak sehat intinya ya. Mengganggu. Oh ya, Nia betul mengganggu gerak kita. Pinter. Siapa lagi yang mau jawab? Sudah? Pinter ya, makasih ya Dinar pertanyaannya. Bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, Silakan. kalau Siapa ini? Nama? Siapa? Rizky, Pak. Oh Rizky. Ya, silahkan Rizky. Pak, kalau tulang bisa rusak enggak, Pak? Tulang bisa rusak apa enggak ya? Ada yang bisa jawab? Mahya mungkin? Bisa. Siapa itu yang jawab? Dibuka kameranya biar. Iya, Bisa, ya. Bisa ya. Mungkin karena tidak dirawat, kalsium, nggak pernah mengandung kalsium. Lebih bagus itu kalau kalian dijadwalkan minum susu. Jadi ketika tua itu pengeroposan tulangnya atau osteoporosisnya itu bisa tertunda. Gitu. Ya, terima kasih. Lagi yang bertanya mungkin? Tidak, Pak. Kalau sudah ada, nanti telah selesai, mengerjakan evaluasi ya, melalui link worksheet yang Pak Putut share tadi di WA ya. Kan itu ya. Sekarang kita buat rangkuman bareng-bareng. Rangkuman pembelajaran hari ini adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. 2, makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. 3, tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. 4, otot disebut alat gerak aktif karena melalui perintah otot dapat menggerakkan tulang. 5, pengertian ide pokok bacaan adalah ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. 6, fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembang paragraf. 7, cara menentukan ide pokok bacaan. 1, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. 2, menentukan kalimat yang paling inti atau inti paragraf. 3, inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, tadi kita sudah membuat rangkuman. Pak Putut akan mengecek apakah pembelajaran hari ini kalian sudah paham apa belum. Akan Pak Putut tanya satu persatu. Nah, yang nomor 1 ini apakah kalian sudah mencapai ini anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia secara benar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah. 2, apakah kalian sudah dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat? Sudah dapat menentukan ide pokok belum? Sudah, Pak. 3, apakah kalian sudah dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan? Sudah. Alhamdulillah. 4, apakah kalian berhasil membuat alat peraga sederhana? Sudah bisa membuat anggrek? Sudah, Pak. Alhamdulillah. 5, apakah kalian sudah dapat menjelaskan dan menganalisis fungsi kerangka sebagai alat gerak? Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, sudah bisa menjelaskan itu ya. Alhamdulillah. Ini ya, pelajaran kita hari ini
sudah berakhir. Sekian, terima kasih ya. Nanti belum berakhir, kita akan menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagunya Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul gembleng. Oke, besok kita akan ketemu lagi, masih membicarakan materi yang sama tentang organ gerak hewan dan manusia. Namun besok ditambah materi SPDB, yaitu menceritakan cerita yang didapat pada gambar bercerita, gitu ya. Oke. Sebelum berakhir, ada yang nutup doa dulu. Ya, Pak. Silakan, Dinar. Mari teman-teman, pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Dinar yang sudah memimpin menutup dengan doa pembelajaran hari ini. Ya, kalian sudah belajar dengan hebat dan luar biasa. Pak Putut mengucapkan terima kasih pada kalian, anak-anak hebat yang sudah semangat belajar. Pak Putut mohon maaf jika banyak salah. Putut akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok.